Masak mie dan daging bareng-bareng masaknya. Dagingnya strip loin, mie-nya 2 jenis. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang luwe. Polo-polo, gimana kabarnya? Hari ini kita bakal nyobain satu makanan. Ini sebenarnya ngetrennya udah beberapa bulan yang lalu, tapi ada beberapa polo yang request, jadi tak buat. Ini kita bakal bikin mie yang namanya ramgon kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di Korea dikenalnya Chapaguri. Nah, kenapa menu ini ngetren? Karena film yang namanya Parasite atau bahasa Koreanya Gisaengchung. Di situ ada momen bikin mie ini, dan film itu dapat banyak banget penghargaan. Polo-polo boleh nonton dulu. Bagi yang belum nonton, isinya itu tentang bagaimana perbedaan hidup orang kaya dan miskin. Jadi menceritakan gapnya ini loh, antara orang yang kaya banget sama orang yang secara ekonomi sangat kekurangan. Itu kayak apa kehidupannya. Nah, di situ muncul mie ini, dan sebenarnya mie ini ada maknanya. Kalau kita bilang mie, sebenarnya apa? Anak-anak kos juga makan, semua anak makan. Makanan yang terjangkau buat semua orang. Kalau daging sapi gimana? Ya bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah. Tapi kadang kita makan daging itu di hari-hari spesial kan ya. Apalagi daging sapi kalau di Korea. Nah, daging yang digunakan di film Parasite itu daging yang namanya strip loin, kayak gini. Ini aku beli tadi 250 gram loh ya. 320 gram deng. Itu 44.800 won kan. Ini udah setengah juta segini. Tak tunjukkan ya. 44.800 won. Ini memang daging sapi Korea jadi lebih mahal, tapi mahal banget ya toh. Ya. Nah, kenapa ini bisa menjadi mie yang ada maknanya? Karena gini, mie itu makanan yang murah, sedangkan ini makanan mahal. Jadi di dalam cerita itu nggak diceritakan kayak gini, tapi maknanya adalah kayak gini. Berdasarkan orang-orang yang mencoba mengartikan ya, ini nggak dibilang oleh produsernya sendiri atau orang filmnya sendiri, yaitu orang-orang yang kekurangan itu mengumpulkan uang untuk membeli daging sapi atau makanan-makanan yang enak di hari spesial. Sedangkan orang-orang kaya, daging sapi ini adalah bagian dari makanan keseharian, bahkan dicampur dengan mie. Ya, jadi artinya kayak gitu. Nah, bahannya apa aja? Ini mie sebenarnya dulu udah ngetren di Korea udah lama banget, tapi melalui film ini jadi lebih ngetren lagi di luar negeri, dan ada daging sapinya. Kalau dari dulu memang udah adanya ada, cuman nggak dicampur gitu ya. Mie ini nama Koreanya adalah Chapaguri karena yang ini namanya Chapageti, yang ini Naoguri, dicampur menjadi Chapaguri. Dua-duanya ini dari satu perusahaan, Nongshim namanya. Ini kayaknya polo-polo bisa cari deh di Indonesia, di Tokopedia juga ada. Kalau daging sapi, kalau mau pakai yang strip loin silakan. Kalau nggak ada ya pokoknya yang mirip-mirip lah ya. Kayak gitu. Terus ada juga mentega, parsley, garam, sama merica. Ya, kayak gitu. Nah, untuk noguri sendiri ada 2 jenis. Yang ini yang nggak pedes, yang ini yang pedes. Terserah polo-polo. Tapi kalau aku lebih suka yang pedes, jadi aku milih yang ini. Oh ya, sebelum mulai, masak mie dan daging bareng-bareng masaknya. Dagingnya strip loin, mie-nya 2 jenis. Oke, jadi ini juga satu bagian yang terkenal banget di dalam film itu. Sebenarnya ini lagu aslinya yang berjudul Dokdo Nuritang, yaitu Dokdo itu adalah pulau kita. Soalnya pulau Dokdo ini direbutkan Korea sama Jepang, tapi sebagai orang Korea aku bilangnya Dokdo sih punya Korea ya. Nah, jadi itu sebenarnya lagunya ini ya, rhythmnya itu apa bilangnya ya? Nah, itu judulnya lagu Dokdo Nuritang. Nah, tapi digunakan di film ini sebagai salah satu adegan dan menjadi viral banget. Ya, jadi itu tadi tak sambungkan. Nah, sekarang langsung kita masak. Masaknya menurutku sih kita butuh dua-duanya. Kalau polo-polo mau makan sendiri bisa pakai setengah-setengah ya untuk satu porsi. Ini semua bahan dari minyak seperti yang polo-polo lihat, ada berbagai macam. Ya, ini ada juga, ini kayak rumput laut ya, jadi nggak usah kaget, bukan kertas ini, rumput laut. Nah, pokoknya lain-lainnya ini bakal kita pakai semua. Tapi waktu ngerebus yang kita pakai cuma 2 ini, yang sayur kering. Sedangkan yang lainnya boleh kita simpan dulu. Ya, 3 ini ya. Nah, airnya kita panaskan. Jangan lupa airnya. Ini perang kabeh. Sambil nunggu airnya mendidih, dagingnya kita pindahkan ya, Rek ya. Setengah juta bayangkan. Set. Tapi kualitasnya loh. Bagus sih emang. Ya, dagingnya udah siap gini. Sebenarnya dagingnya kalau mau lebih enak sih harusnya digaramkan dulu terus didiamkan dulu, cuman malas sabrek. Oke, airnya udah mulai mendidih. Biar lebih enak, masukkan ininya dulu biar ada rasanya.
saatnya masukkan. Ini mau dipecah silakan ya. Kalau kebanyakan ya pakai setengah-setengah gitu ya. Dan tekstur mie-nya yang Capagetti sama Naguri itu agak beda. Ya, itu juga yang bikin mie ini agak beda. Sambil nungguin tak tunjukin bumbunya. Yang ini kan yang kuah, yang ini yang Capagetti. Yang ini warnanya agak gelap hitam. Yang ini agak merah. Nah, kalau olive oilnya ini nanti dipakai buat waktu sama dagingnya aja, jadi disimpan dulu. Jangan lupa minyak diaduk. Minyak direbus 3 menitan aja. Kalau 4 menit nanti terlalu matang, jadi agak kurang matang nanti soalnya bakal dipanaskan bareng daging. Ya, jadi bumbunya kayak gini, Rek. Jadi ini sebenarnya mie 2 porsi ya, bukan 1 porsi. Nah, kalau udah matang nanti kuahnya disimpan di mangkok ya, jangan dibuang soalnya kuahnya itu yang bakal kita gunakan lagi. Nah, kayak segini, kuahnya ambil aja sekitar 2 sendok besar gini ya. 1, nggak usah banyak-banyak banget. Wailon, masukin. Bisa muter-muter gini yo. Ini minyak tak saring dulu lek ya. Tak saring di dapur ya. Angel lek ini. Mine wae kan mari tak pindah no piring lho, bau banyak ya. Waktunya manaskan ini. Ya, sekarang kita bakal mentumis daging. Jadi nggak susah sebenarnya, cuman mie, bayangkan mie goreng tapi tambahin daging sapi tumis. Kayak gitu tuh sebenarnya. Ini harus agak panas ini ya, soalnya ini bukan yang teflon ini. Nah, di sini kita pakai butter nanti ya. By the way, aku bukan chef, tapi aku suka banget masak. Aku suka masak ya, bukan pinter masak. Nah, aku itu dulu itu sebenarnya pakai teflon sukanya. Soalnya kan mudah praktis. Tapi setelah tak cari-cari banyak yang bilang wajan itu juga penting juga untuk membuat rasa yang lebih enak. Terus katanya harus belajar pakai ini kalau mau enak. Nah, jadi yo nyoba-nyoba. Dan untuk ngecek panasnya ini ya, biar nggak lengket. Kalau kayak teflon kan bisa nggak lengket. Kalau ini harus ngeceknya pakai air. Oh, kalau udah gini ya, kan airnya nggak nguap tuh, langsung langsung menjadi muter-muter gini. Nah, kalau gini artinya udah panas. Nah, kalau udah panas gini baru apinya boleh dikecilin. Kita panaskan dikit lagi ya. Airnya harus dikeluarkan. Pokoknya pastikan airnya gini loh, kayak kristal gini loh, mental-mental gini. Woi, kalau nggak gini berarti belum panas. Kalau nggak panas, makanan ya lengket. Mau minyak goreng juga boleh sebenarnya. Kepanasan nih, guys. Yo, kepanasan ini. Gagal sih. Ya, tadi itu kepanasan nih. Ngasep rek. Jadi makanya lebih enak pakai teflon. Mau ngesok pakai ini tuh malah susah sebenarnya. Tapi embo yo, aku kalau udah ketemu ginian itu tertantang aku. Ya, asap banyak ya. Bagi yang pintar masak, mohon saya diajari yo, ojo diamui. Aku bener-bener bukan orang masak. Kita masukkan daging mahalnya. Nah, kalau udah panas gini loh, nggak lengket toh. Ya, dan karena daging sapi itu kalau terlalu matang nggak enak, masaknya itu bentar aja deh ya. Kalau malah terlalu lama malah kering, nah kan? Nggak lengket toh. Yang pakai wajan, yang pakai teflon, apa yang nggak pakai teflon, ini caranya biar nggak lengket. Kita kasih garam dikit. Nggak usah banyak-banyak, soalnya mie kan juga agak asin ya. Bolak-balik. Pokoknya udah coklat cukup ya, jangan sampai terlalu matang. Kalau terlalu matang malah dagingnya terlalu kenyal. Terlalu apa? Alot bahasa Jawa. Nah, kayak gini udah cukup sih. Bentar lagi kita bakal masukkan minyak, bumbunya sama ini, terus tak tambahin merica dikit. Sama kuahnya ini. Tinggal campur ya. Waktunya kita masukkan semuanya pokoknya.
Nah, memang agak gumpal-gumpal nggak apa-apa, kita aduk aja terus. Ini urutannya nggak ada bener salah rek. Jadi mau masukkan minyaknya dulu bareng ini nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai yang satu masuk 5 menit kemudian, jangan sampai gitu. Pokoknya sambil diaduk dulu. Minyak warnanya udah berubah tuh, jadi lebih coklat gini. Ya apinya kecil aja rek ya. Tambahkan air dikit biar ada gurihnya. Oke, minyak udah mulai matang rek, seperti yang bisa bolo-bolo lihat. Oke, sekarang tak pindahkan piring dan mari kita mulai makan. Kasih parsley dikit biar ketok wah-wah ngono. Wow. Kalau capaghetti biasanya itu agak manis, tapi kalau noguri kan ya mie rasa pedas sedikit. Kayak ini rasanya campuran pedes manis enak gitu. Jadi mie-nya udah enak ini ya. Coba dagingnya. Gak salah sih daging mahal ya. Dimakan bareng gini ya. Sebenarnya kalau dipikir mana mungkin nggak enak, mie instan sama daging enak. Dimakan terpisah aja enak. Ini habis nge-gym aku by the way. Oh. Wah. Gurihnya gendeng. Di Indonesia ada rawon, di Korea ada jajangmyeon ya. Kenapa nggak ada mie instan rawon ya moro-moro? Matangnya pas banget ini aku kali ini. Masakku lumayan, cuman. Oke, tak naik no dikit ke kotak tisu ini ya, biar gampang makannya. Wah. Tapi ini bukan mie biasa, ini mie setengah juta ya, kan? Mahal banget. Tapi sambil makan ini aku juga jadi mikir, bener juga buat seseorang mungkin daging atau bahkan makan adalah suatu hal yang membahagiakan. Tapi bagi seseorang makan daging sapi termahal itu bukanlah sebuah kebahagiaan, melainkan itu udah menjadi bagian dari hidup yang udah kayak biasa banget. Kayaknya hari ini aku masak enak banget sungguh. Mentega yang tak pakai punya aku itu yang nggak ada garamnya. Kalau bol-bol pakai mentega yang udah ada garamnya, yang biasanya kayak Blue Band itu kayaknya udah ada garamnya. Kalau udah ada garamnya kayaknya nggak perlu nambahin garam. Kalau punya aku tadi itu bener-bener kayak hambar banget, makanya tak tambahin garam. Hampir lupa. Jujur minyak enak banget. Oke rek, makanannya udah habis. Sebenarnya kalau menurutku sih enaknya enak, tapi setengah juta ya pasti
enak dong. Kalau polo-polo mau niruin sih tak sarankan pakai daging sapi yang lebih murah aja, nggak usah segininya. Aku cuman berusaha meniru semirip mungkin sama di film Kerotok Gendeng aku ya. Daging harga 1,5 juta ini gak main-main pada. Ya jadi kayak gitu rek. Tiba-tiba aku jadi mikir, mungkin buat kita sekarang makan daging yang mahal itu merupakan suatu kepuasan setelah suatu hari yang spesial. Tapi buat seseorang kan bisa jadi memang daging sapi itu ya keseharian kan ya. Kecuali yang kerja di peternakan yang pemotongan daging ya beda cerita. Cuman tiba-tiba mak jelek di hati ya. Ya semoga kita semua bisa lebih sukses rek. Kita bisa makan apapun yang kita mau tanpa khawatir. Bukan berarti menjadi kaya raya kayak berfoya-foya enggak, tapi paling enggak kita sanggup atau mampu membeli makanan yang kita ingin makan dan bisa makan pada saat kita inginkan. Oke rek, jadi video kali ini kayak gitu. Makasih sudah nonton MTBG kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Tak bawakan makanan yang lebih lagi. Oke, bye-bye.